Shalom Keris Kids. Hai, apa kabar? Luar biasa. Shalom adik-adik di rumah. Semoga adik-adik di rumah kabarnya baik juga dan juga sehat semuanya. Ditunggu untuk bisa ibadah bareng-bareng onsite sama teman-teman Keris Kids lainnya ya. Oke, nah siapa yang minggu ini udah mulai masuk sekolah? Wih, udah pada mulai balik ke sekolah ya. Naik ke kelas berapa nih? Kalau naik kelas 2, ada yang kelas 3, ada yang kelas 4, ada yang kelas 5. Iya sama, aku juga baru naik kelas. Nah, ada yang duduknya juga udah pindah ya ke kotak belakangnya ya sekarang. Dari yang sebelumnya duduknya di kotak yang depan, pindah ke kotak belakangnya ya. Nanti kenalan lagi sama teman-teman yang di kotak di belakang yang baru. Jadi biar bisa dapat Kingdom Friends yang baru. Oke, nah coba kakak sekarang mau tanya, siapa yang udah dapat perjamuan tadi di depan? Udah dapat semua perjamuan? Udah. Coba perjamuannya sekarang disimpan dulu di dalam kotaknya, di dalam tasnya. Dan baru dikeluarkan lagi pas kapan? Pas kapan dikeluarinnya perjamuan kudusnya? Pas perjamuan, betul. Nah, boleh main handphone atau gadget gak selama beribadah? Boleh? Boleh nggak? Boleh, nggak boleh. Handphone sama gadgetnya juga disimpan dulu, baru dikeluarkan dan boleh dimainkan saat selesai activity. Ya. Duduknya ngadep kemana nih duduknya? Duduknya ngadep ke depan. Terus kalau kakaknya ada yang lagi bicara, adik-adiknya boleh main sendiri? Enggak, boleh ngobrol sendiri? Enggak, kalau misalnya ngelihat temannya ada yang begitu gimana? Harus apa? Diingetin ya. Jadi jangan asik sendiri, jangan ngobrol sendiri. Kita datang ke sini buat sama-sama beribadah, betul pintar. Sama-sama mau memuji Tuhan dan mendengarkan. Yes, dengerin cerita Alkitab yang ada di firman Tuhan. Oke, nah yuk sekarang coba tasnya ditaruh, buku activity-nya juga ditaruh di dalam tas atau ditaruh di depan kiri kanannya, botol minumnya juga ditaruh. Sekarang yuk kita sama-sama bangkit berdiri. Oke, bangkit berdiri semuanya. Oke, udah bangkit berdiri semuanya. Oke, coba sekarang give me one clap, give me two claps, give me three claps. Give me 4 awesome clap. Wah sepi banget. Coba siapa nih yang udah siap buat mulai ibadah? Boleh lambaikan tangannya yang udah siap mulai ibadah. Oke, yang udah siap coba. Sekarang cek teman-temannya yang gak angkat tangannya. Kenapa tuh tangannya gak diangkat, kenapa? Oke, nah sebelum mulai ibadah, sekarang kita mau ngapain dulu nih? Ngapain? Nyanyi jingle Keris Kids. Kalau gitu coba kakak mau cek dulu nih semangatnya di siang hari ini. Keris Kids. Yang semangat yang depan doang nih, yang belakang kagak ada suara. Keris Kids. Oke, yuk sekarang kita nyanyi dengan lagunya ya. Let's go. Carry
lagi. Shalom Keris Kids. Apa kabarnya? Luar biasa. Siapa yang di sini bersuka cita bisa beribadah bersama di Keris Kids? Coba. Wah, belum semua nih. Coba sekali lagi kamera tanya. Siapa yang di sini bersuka cita bisa beribadah bersama di Keris Kids? Nah, yang angkat tangan suaranya harus kenceng ya nanti ya Kak ya pas nyanyi ya. Siap? Udah siap buat memuji nama Tuhan? Siap. Siap, coba kamera mau cek. Keris Kids. Sudah siap buat memuji nama Tuhan? Siap. Yang udah siap ayo kita tepuk tangan sama-sama di atas kepalanya. Kita nyanyi sama-sama dari pertama ya. Mari kawan semua menari buat Tuhan. Tak perlu kamu ragu atau juga malu. Sekarang ini waktunya memuji Sang Raja. Rayakan kebaikannya, bersuka cita. Langkahkan kaki. Ayo ikutin kakinya. Dan kanan, goyangkan badan. Semua ini badannya. Berputarlah, bertepuk tangan. Memuji namanya, takkan berhenti. Menari baginya. Siap-siap ya. Mari kawan semua menari buat Tuhan. Tak perlu kamu ragu atau juga malu. Sekarang ini waktunya memuji Sang Raja. Rayakan kebaikannya, bersuka cita. Langkahkan kakimu ke kiri dan kanan. Goyangkan badannya, putar. Berputarlah, bertepuk tangan. Memuji namanya, takkan berhenti. Menari baginya. Langkahkan kakimu ke kiri dan kanan. Goyangkan badanmu dan berputarlah. Bertepuk tangan. Memuji namanya, takkan berhenti. Menari baginya. Langkahkan kakimu ke kiri dan kanan. Goyangkan badan, putar. Berputarlah, bertepuk tangan. Memuji namanya, takkan berhenti. Menari baginya. Langkahkan kaki. Mana suaranya? Putar. Memuji namanya, berhenti. Lagi. Langkahkan kakimu. Mana suaranya? Memuji namanya, takkan berhenti. Menari baginya. Langkahkan kakimu ke kiri dan kanan. Goyangkan badanmu dan berputarlah. Bertepuk tangan. Memuji namanya, takkan berhenti. Menari baginya. Takkan berhenti. Berhenti. Menari baginya. Takkan berhenti. Menari baginya. Yeay, siapa yang masih semangat buat muji nama Tuhan? Wah, siapa yang di sini udah nggak sabar pengen dengerin firman Tuhan? Wah, coba sekarang kita coba jongkok dulu kali ya Kak ya. Buat cek masih semangat apa enggak. Ayo semuanya. Jongkok. Nah, yang belum jongkok berarti yang belum dengerin Kamira nih. Give me one silent clap.
Coba, Amira pengen hitung sampai berapa ya? 920 juta. Gak bisa Amira hitungnya kayaknya. 10 aja ya, 10. 10 atau 5? 5. Berapa Kak Jessi? 3. 10 aja, 10 aja. Ayo. Jadi nanti pas kamera hitung sampai 10, kita lompat sama-sama sambil teriakin apa ya? Oh happy birthday, bukan? Haleluya atau Grace ya? Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Kepanjangan nanti. Haleluya aja ya. Sampai 10, oke? Oke. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 9 seperempat. 9 setengah. 9 3 perempat. 10. Ayo semuanya tepuk tangan sama-sama. Kita mau nyanyi sama-sama ya. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari apa? Lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkan. Selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan ini hanya untukmu. Ayo, masih tepuk tangan sama-sama. Kita nyanyi sama-sama ya. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukan, kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku. Mana suaranya? Tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan ini hanya untukku. Tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan ini hanya untukku. Tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, bebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan ini hanya untukku. Tak akan berhenti. Mana suaranya? Dibebaskan. Sekali lagi ya. Ku tak akan berhenti. Mana suaranya? Memuliakan, dibebaskan. Yang kau beri, dan ini hanya untukku. Tak akan berhenti
Coba semuanya lihat kakinya. Coba semua lihat kakinya. Ada di dalam kotak apa enggak ya? Coba, tadi kan abis nari-nari, nyanyi-nyanyi, lompat-lompat. Ada di dalam kotak enggak? Oke. Give me 5 silent claps. Ayo, udah gak ada yang bercanda lagi. Yuk, udah gak ada yang bercanda sama temennya, udah gak ada yang gangguin temennya lagi. Kita mau menyembah Tuhan Yesus, sebelumnya kita mau berdoa. Ayo, lipat tangannya, tutup matanya. Udah gak ada yang bercanda lagi ya. Ikutin Kamira berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih terima kasih atas hari ini, atas hari ini, hari yang baru hari yang baru yang Tuhan Tuhan telah berikan telah berikan bagi kami. bagi kami. Terima kasih Bapa Terima kasih Bapa untuk kasih karuniamu untuk kasih karuniamu yang begitu begitu besar besar dan ajaib buat kami. dan ajaib buat kami. Sebentar lagi Sebentar lagi kami mau mau mendengarkan mendengarkan firman-Mu firman-Mu lewat cerita lewat cerita yang ada ada di Alkitab. di Alkitab. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, berikan kami berikan kami hikmat hikmat supaya kami supaya kami bisa mengerti bisa mengerti semua semua isi hatimu isi hatimu untuk kami. untuk kami. Terima kasih Bapa, Terima kasih Bapa. hanya di dalam Hanya di dalam nama nama Tuhan Yesus Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. dan mengucap syukur. Haleluya. Haleluya. Amin. Sekarang angkat tangannya, kita sama-sama kita mau menyembah Tuhan Yesus. Engkau
Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Oke, adik-adik. Siapa di sini yang sudah terima perjamuan? Sudah semua? Jika ada yang belum terima perjamuan atau belum dapat, silahkan pergi ke kakak Brenda yang pakai baju biru. Yang sekali lagi bagi teman-teman atau adik-adik yang belum dapat perjamuan boleh ke kakak Brenda atau Kak Lovely. Nah itu yang kakak Brenda ada di pintu. Oke. Sambil kita menunggu teman-temannya yang lagi ambil perjamuan kudus, aku mau ajak adik-adik untuk bangkit berdiri. Ayo semuanya bangkit berdiri dulu, itu yang perempuan, yang girls umur berapa tuh? Ayo berdiri itu tuh, suruh berdiri. Ajak temannya berdiri yuk. Kita mau doa perjamuan. Ada lagi yang belum dapat adik-adik? Sudah semua? Kalau sudah semua teriakin haleluya. Oke, yuk semuanya kita bangkit berdiri. Kita angkat dulu roti yang akan kita ubah menjadi tubuh. Oke, give me one silent clap. Ayo aku tungguin sampai adik-adik semuanya diam baru aku mulai doa nih. Give me one silent clap. Oke, yuk adik-adik ikutin aku berdoa ya. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus yang tertikam, tertombak di atas kayu salib. Tubuhmu Tuhan, hancur-hancuran supaya hari ini kami sehat sempurna. Kami percaya oleh bilur-bilurmu semua penyakit kami telah disembuhkan. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Yuk boleh kita makan, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Oh ya, boleh langsung makan. Makan semuanya, jangan makan dikit-dikit. Jangan dijilat-jilat, langsung aja makan. Oke, kalau sudah, nanti. Kalau udah semua, mari kita angkat anggur yang akan kita ubah menjadi darah Tuhan Yesus Kristus. Oke? Give me one silent clap. Oke. Ikutin aku berdoa ya. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Tuhan Yesus Kristus yang tercurah di atas kayu salib untuk memberikan kami pengampunan atas semua dosa-dosa kami, memberikan pengampunan atas semua kesalahan dan pelanggaran kami. Darah-Mu tercurah menguduskan kami di hadapan-Mu satu kali untuk selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Boleh diminum, inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Oke, wait. Oke,
udah, teman-teman aku mau ajak kalian bangkit berdiri lagi. Ayo bangkit berdiri dulu yuk, bangkit berdiri. Ini apa Pak? Itu yang pakai baju biru. Di luar tuh, atau enggak ke kakak yang baju biru tuh tadi. Ayo adik-adik semuanya bangkit berdiri. Give me one silent clap. Oke. Siapa di sini? Belum. Sebelum kita bagi kelas, aku mau ajak adik-adik untuk doa dulu, doa minyak. Oke. Nah, untuk kakak-kakaknya boleh minta tolong bagikan minyak ke adik-adiknya. Adik-adik juga yang di depan boleh ambil minyak di aku. Boleh, silakan maju. Boleh minta di kakak-kakaknya yang lain ya. Oke. Ada lagi yang belum dapat minyak, boleh ke depan atau ke kakak-kakaknya. Kalau sudah boleh balik ke kotaknya masing-masing. Sama-sama. Itu. Oke, give me one silent clap. Dah. Oke, yuk adik-adik, biar kita nggak lama-lama. Sekarang tadi tangan yang udah aku kasih minyak atau kakak-kakaknya kasih minyak, boleh tumpangin tangannya di kepala kalian. Ikutin aku berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan Yesus berkati supaya aku diberikan hikmat sehingga aku tahu apa yang menjadi isi hatimu. Sekarang urapin tangannya, keduanya. Ikutin aku berdoa lagi dalam nama Tuhan Yesus. Aku percaya apapun yang aku kerjakan, Tuhan Yesus buat berhasil. Amin. Sekarang kaki, diurapin kakinya. Ikutin aku berdoa lagi dalam nama Tuhan Yesus. Kemanapun aku pergi, Tuhan Yesus jagain aku. Amin. Oke, berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Nah, sekarang kita mau bagi kelas. Bagi adik-adik yang ingin mendengarkan sermon dalam bahasa Inggris, silahkan pergi ke belakang, ke kelas belakang, ke Kakak Nadia. Sekali lagi, yang ingin mendengarkan sermon dalam bahasa Inggris, silahkan ke Kakak Nadia di belakang. Yang ingin mendengarkan dalam bahasa Indonesia bisa stay di sini dan bisa majuan. Oke? Oke, ayo majuan adik-adik. Yang di belakang boleh maju. Ayo kembali ke tempatnya. Kembali ke tempat duduk. Itu yang di depan, yang di belakang, majuan yuk. Ya udah nggak apa-apa di situ aja. Oke. Give me one silent clap. Oke, sebelum kita mulai, aku mau ajak adik-adik berdoa ya.
Karena kita mau mendengarkan firman Tuhan. Oke? Ikutin aku berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini kami boleh berada di Charis Kids. Sebentar kami ingin mendengarkan firman-Mu. Tuhan berikan hati yang siap untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus dulu. Oke. Nah, adik-adik, sebelum aku mulai, siapa di sini yang sudah punya buku? Saya yang punya buku, silahkan dibuka di minggu ketiga atau tanggal 20 Juli. Oke? Yang nggak punya nggak apa-apa, kalian bisa lihat slide yang ada di depan nanti. Oke? Nah, coba nih kita lihat dulu next slide-nya, slide yang pertama. Nah, adik-adik, siapa di sini yang udah bersekolah kembali? Siapa yang naik kelas kemarin? Semuanya naik kelas kan? Siap, benar. Siapa yang kemarin pas masuk pertama kali sekolah, kalian excited? Siapa? Nah, kalian pernah nggak ngerasa pada saat kalian masuk sekolah baru, tahun ajaran baru, kalian seneng? Seneng kan? Terus ngerasa nggak pada saat kalian masuk sekolah, kan biasanya kalau tahun ajaran baru kelasnya diacak lagi kan? Bener nggak? Seneng nggak dapet teman baru? Excited nggak? Enggak. Ada beberapa yang seneng, ada yang enggak. Tapi aku mau kasih tahu nih sesuatu nih. Give me one silent clap. Nih, dimanapun kalian berada, mau kalian itu di suasana yang baru, mau teman-temannya baru, kalian harus percaya bahwa Tuhan Yesus selalu ada di mana? Ada di kita, selalu ada bersama-sama dengan kita. Nah, coba next slide-nya Kak. Oke, give me one silent clap lagi. Shh. Ayo, aku gak mau mulai sampai semuanya diam nih. Aku gak mulai nih sebelum sampai semuanya diem. Nah, kita akan belajar dari karakter Alkitab. Namanya siapa teman-teman? Ruth. Ada yang tahu gak siapa si Ruth ini? Ada yang tahu gak Ruth siapa? Kalau nggak tahu, kita lihat slide selanjutnya. Siapa sih ini Ruth? Kita mau kenalan dulu nih sama si Ruth. Nah, BTW Ruth ini adalah sebuah tokoh Alkitab di mana dia itu ditinggal mati oleh suaminya. Jadi suaminya Ruth itu udah meninggal. Lalu saudara dari suaminya dan ayahnya dari suaminya juga sudah meninggal. Jadi semuanya meninggal. Yang baik, yang kenalan sama Ruth, semuanya sudah meninggal. Jadi Ruth gak ada yang nemenin lagi. Yang nemenin Ruth cuman ada 2 orang. Yaitu yang hanya tinggal Ruth, saudara iparnya Orpa, dan juga ibu mertuanya Naomi yang tersisa. Jadi kalian ingat 3 nama ini, oke? Guys, siapa aja tadi? Kamu? Siapa aja namanya? Ruth, siapa lagi? Orpa sama satu lagi? Naomi. Ingat ya, 3 karakter ini. Nanti aku kasih pertanyaan. Oke? Coba next slide. Nah, Naomi ini BTW mertuanya si Ruth, oke?
Nah, Naomi menyuruh anak-anak menantunya pergi meninggalkannya dan pulang ke tempat asal mereka karena Naomi ingin meninggalkan Moab untuk kembali ke tempat asalnya di Bethlehem. Nah, jadi mereka bertiga ini ada di Moab, teman-teman. Oke, ingat apa? Moab. Terus si Naomi memerintahkan kepada Ruth dan juga Orpa untuk meninggalkan si Naomi. Suruh pulang, kamu pulang aja ke tempat asal kamu, soalnya aku mau balik ke kampung aku. Kampungnya si Naomi itu ada di Bethlehem. Nah, ada tapinya. Tapi yang meninggalkan si Naomi hanyalah si Orpa. Si Ruth tetap stay bersama Naomi karena apa? Karena dia pengen ngejagain si Naomi. Kita lihat nih di slide selanjutnya. Nih, yang tadi aku bilang. Orpa meninggalkan Naomi tetapi Ruth tetap ingin tinggal menemani Naomi dan ikut kemanapun Naomi pergi. Jadi kalau misalkan Naomi pengen ke Bethlehem, si Ruth juga akan ikut Naomi pergi ke Bethlehem. Jadi kemanapun Naomi berada, Ruth ikut bersama dengan Naomi. Oke, sampai sini paham? Oke, kalau paham kita lihat next slide-nya. Nah, singkat cerita Brian, taruh dulu tembakannya. Singkat cerita, si Naomi sama si Ruth sampai di Bethlehem. Nah, si Ruth ini sama kayak kita teman-teman. Kenapa bisa aku bilang sama kayak kita? Kayak pada saat nih, kalau kalian misalkan masuk sekolah baru. Kalau kalian masuk sekolah baru, kadang ada momen ketika kita nggak punya teman, kita nggak punya orang yang kita kenal, ya. Jadi Ruth itu sama kayak kita, kalau gambaran kalau kita misal di sekolah baru, dia nggak kenal siapa-siapa, yang dia kenal cuman ya si Naomi doang. Selebihnya dia nggak kenal. Oke, kalian berisik banget. Ayo duduk. Ayo David, itu, Eskiel. Nah, Ruth tidak memiliki teman dan keluarga di sana dan harus mulai hidup yang baru. Ruth memilih untuk tetap di sana, bahkan ia juga percaya kepada Tuhan yang disembah Naomi. Kira-kira Tuhan yang disembah Naomi itu siapa, teman-teman? Benar, Tuhan Yesus, Tuhan yang sama yang kita sembah saat ini. Jadi sekali lagi, Ruth akan pergi kemanapun Naomi berada, dan bukan hanya itu, dia juga percaya kepada Tuhan yang disembah oleh Naomi. Yaitu siapa Tuhan kita? Tuhan Yesus. Nah, kita lihat nih slide selanjutnya, dia ngapain mereka berdua. Nah, abis itu kan dia udah sampai nih berdua di Bethlehem. Abis itu Tuhan kemudian membuat Ruth bekerja di suatu ladang sebagai pemungut jelai. Oke? Sekali lagi, gak lama singkat cerita pas dia udah nyampe di Bethlehem, Tuhan Yesus membuat Ruth bekerja di suatu ladang sebagai pemungut jelai. Oke? Nah, BTW sekali lagi, lihat di sini ada kata yang menarik. Tuhan kemudian membuat Ruth bekerja di suatu ladang sebagai pemungut jelai. Sekali lagi aku ingetin, walaupun si Ruth gak punya siapa-siapa, tapi dia punya siapa di awal? Punya Tuhan. Jadi kamu gak usah takut kalau misalkan kamu gak punya teman, kamu gak ada yang dikenal. Karena yang paling penting apa? Tuhan tetap mengenal kamu. Dan lihat akhirnya. Bukan orang yang mempekerjakan Ruth, tapi Tuhan Yesus yang memberikan Ruth pekerjaan. Oke? Kita lihat slide selanjutnya.
Nah, singkat cerita teman-teman, adik-adik, suatu hari saat sedang bekerja, Ruth bertemu dengan Boas, pemilik ladang tempat Ruth bekerja. Nah, tadi kan aku bilang, Ruth bekerja di ladang. Dan yang punya ladang itu adalah Boas. Nah, dia ketemu sama Boas, lalu saat itu Ruth mendapat kasih di mata Boas sehingga Boas memperlakukan Ruth secara berbeda. Lihat sekali lagi aku kasih tahu. Saat itu Ruth mendapat kasih di mata Boas, sehingga Boas memperlakukan Ruth secara berbeda. Nah, secara berbedanya tuh gimana Kak? Ada contohnya nggak? Coba kita lihat next slide-nya. Nah, contoh perbedaan yang diberikan Boas kepada Ruth adalah ini adik-adik. Give me one silent clap. Kill, ayo duduk. Oke. Lihat, salah satu perlakuan yang dilakukan Boas secara berbeda adalah ini. Ruth diperbolehkan minum apabila ia haus, tidak seperti pekerja lainnya. Bahkan Boas menyuruh semua pekerja di sana untuk tidak ada yang boleh mengganggu Ruth. Perhatiin adik-adik. Ini tuh kayak kayak misalkan tadi ini adalah semua karena kasih karunia siapa? Kasih karunia Tuhan. Awalnya si Ruth gak kenal siapa-siapa. Tiba-tiba Tuhan ngasih kerja kepada Ruth. Habis itu gak cuma di situ. Tuhan Yesus mempertemukan Ruth dengan siapa tadi? Yang pemilik ladangnya? Boas. Nah, Boas itu memberikan kasihnya supaya apa? Ini contohnya diperbolehkan minum. Siapa yang di sini kalau minum aus? Semuanya kalau aus minum kan? Kebalik ya? Semua kalau minum aus. Iya maaf. Siapa yang di sini kalau aus minum? Semua. Tapi pada saat itu orang-orang yang kerja kalau aus gak boleh minum. Harus selesain dulu kerjanya baru boleh minum. Bayangin kalau kalian kerja dari jam 6 pagi sampai jam 12 siang gak boleh minum, aus gak? Aus lah, bener gak? Kita aja minum kadang sejam sekali, bener kan? Tapi berbeda dengan Ruth. Ruth mendapat kasih di mata Boas. Jadi dia boleh minum kalau dia aus. Dan gak cuman itu, pekerja-pekerja lainnya gak boleh ada yang mengganggu Ruth. Jadi Ruth itu kayak bekerja dengan tentram, bekerja dengan damai tanpa ada gangguan. Kita lihat next slide-nya Kak. Abis itu singkat cerita, Boas jatuh cinta dan menikahi Ruth. Ruth akhirnya menjadi pemilik ladang tempat ia bekerja. Ruth yang tadinya datang dengan tidak memiliki apa-apa dan siapa-siapa, berubah menjadi sangat diberkati. Nah, ini kesimpulannya adik-adik, sekali lagi yang aku pengen tekanin adalah kalaupun misalkan kalian gak kenal siapa-siapa, gak punya teman, gak punya apa-apa, kalian bisa lihat contoh karakter di Alkitab yaitu Ruth. Lihat Ruth, dia gak punya apa-apa pas datang ke Bethlehem, dia gak punya apa-apa, gak kenal siapa-siapa. Tapi semuanya diberikan sama siapa? Diberikan oleh Tuhan. Oke? Yang penting kalian harus apa? Berdoa dan percaya. Oke? Oke, coba kita lihat next slide-nya. Ini kayaknya ayat nih. Oh enggak? Kita baca dulu di sini. Ruth pindah ke satu tempat yang baru yang mungkin membuatnya tidak nyaman. Tetapi ketika ia tetap percaya dan terus mengandalkan Tuhan, segala sesuatunya berubah menjadi kebaikan untuk dirinya. Give me one silent clap.
Nah, nih, contoh lagi, contoh di sekolah. Misalkan adik-adik ada yang gangguin kalian. Terus kalian ngerasa, ih apaan sih? Kamu nyebelin banget. Nah, kalian tuh nggak usah kayak gitu. Kalian perlu percaya aja kepada Tuhan Yesus. Kalian doain teman kalian yang ganggu kalian. Tuhan Yesus, ini teman aku nyebelin banget nih. Tuhan Yesus, aku percaya Tuhan Yesus bisa ubahkan teman aku supaya nggak nyebelin lagi, nggak jahil lagi. Kalian bisa doain teman kalian kayak gitu. Oke? Kurang lebih kayak di cerita Rut. Dia itu pasti digangguin sama teman-teman sepekerjanya. Tapi karena dia berdoa terus kepada Tuhan, akhirnya Boas yang memiliki ladang memerintahkan supaya nggak ada satu orang pun yang boleh ganggu siapa? Ganggu Rut. Gitu teman-teman. Oke? Next slide-nya Kak. Oke. Aku bacain aja. Yesaya 43 ayat 18 sampai 19. Firman-Nya, janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Oke? Oke, apakah masih ada slide lagi Kak? Nah, jadi sekali lagi aku mau simpulin aja sedikit. Hari ini kita belajar bahwa Rut yang tadinya gak memiliki apa-apa, gak kenal siapa-siapa, bisa diubahkan Tuhan menjadi orang yang punya ladang. Bayangin yang tadi gak punya siapa-siapa, itu semua karena siapa? Karena Tuhan Yesus. Pembelajarannya hari ini ketika adik-adik gak punya siapa-siapa, kalian gak punya apa-apa, kalian gak perlu takut karena Tuhan Yesus punya segalanya. Yang kalian butuhin, yang kalian harus lakukan adalah berdoa dan percaya. Oke? Amin. Oke, berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Oke, sekarang kita mau lipat tangannya. Tutup matanya, give me one silent clap. Oke. Aku mau berdoa buat kalian. Kalian gak usah ikutin gak apa-apa, aku berdoa buat kalian. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini kami boleh belajar dari cerita Rut bahwa kemanapun dia berada melangkah, walaupun dia tidak mengenal siapa-siapa, dia tidak punya apa-apa, tetapi Tuhan tetap bekerja di dalam kehidupan Rut. Dan Rut hanya perlu percaya dan berdoa kepada Tuhan Yesus. Begitupun juga adik-adik sekarang, mereka menjadi tahu kebenarannya ketika mereka tidak punya apa-apa dan tidak mengenal siapa-siapa, tapi mereka punya Tuhan Yesus yang besar buat mereka. Dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Yeay, thank you Kak Ebet. Nah, ibadah kita udah selesai. Sekarang waktunya buat adik-adik yang di sini maupun yang di rumah untuk mengerjakan activities yang bisa dilihat instruksinya dari buku activities bulan Juli. Jangan lupa juga untuk nantikan terus semua informasi dan update-update terbaru seputar Charis Kids di Instagramnya Charis Kids @CHARISKIDZ @CharisKids. Oke deh, sekarang buat adik-adik semuanya, selamat mengerjakan aktivitiesnya. Happy Sunday dan Tuhan Yesus mengasihimu. Bye.